Tugas ini kan sebenarnya amanah ya. Ya. Jadi amanah yang harus saya laksanakan. Semoga dengan amanah ini bisa menjadi barokah dan berkah untuk saya pribadi. Dan saya kurikulum merdeka itu sangat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor terhadap pengalaman-pengalaman dia sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PD Podcast DKV. Halo semuanya, saya Naswazeta Nurfaisa. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum sekolah serta sistem pembelajaran yang efektif yang telah diterapkan di SMK Negeri 4 Semarang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Suasono selaku guru SMK Negeri 4 Semarang. Beri tepuk tangannya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak, gimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Kita langsung aja ya Pak. Oke. Sudah berapa lama sih Bapak menjadi guru di SMK Negeri 4 Semarang ini? Saya menjadi guru di SMK Negeri 4 Semarang mulai tahun 2006. Oh, sudah cukup lama ya Pak? Iya, kalau sampai sekarang berarti ya hampir 18 tahun ya. Iya. Tapi sebenarnya saya mengajar itu sudah mulai tahun 1997. Itu dulu ngajarnya di mana ya Ya Pak? di sekolah swasta waktu itu sebelum di sini. Jadi baru 27 tahun ya. Lama sekali ya Pak, Bapak sudah mengajar. Belum lahir ya Mbak ya? Belum. Sekarang Bapak menjabat sebagai apa sih di SMK Negeri 4 dan sekarang mengajar di bidang apa? Tugas mengajar saya sebenarnya sesuai dengan SK dari pemerintah itu adalah di teknik ketenaga listrikan. Ya, TKL. TKL. Ya. TKL konsentrasi keahliannya kan teknik instalasi tenaga listrik. Kebetulan saya diamanai untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oh, bidang kurikulum. Ya, bidang kurikulum. Tugas sebagai wakil kurikulum itu apa aja sih Pak, kalau boleh tahu? Tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu banyak sekali ya. Karena kurikulum itu adalah rohnya sekolah, nyawanya sekolahan itu di kurikulum. Ya. Karena fungsi utamanya itu adalah di pembelajarannya. Iya, benar. Iya, jadi banyak sekali. Yang pertama itu tugas wakil kurikulum adalah memahami, mengkaji, dan melaksanakan kurikulum yang dari pemerintah. Kemudian yang kedua itu membuat tugas mengajar guru dan jadwal pelajaran. Jadi ada tugas mengajar guru, jadwal pelajaran itu tugas dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Di struktur kurikulum itu kan organisasinya ada membawai 4 bidang, yaitu ada urusan pengajaran, ada urusan evaluasi, dan yang berikutnya urusan modul ajar atau bahan ajar, serta bagian yang namanya disebut dengan urusan ICT. Kemudian tugas wakil kurikulum yang berikutnya adalah menangani yang pertama itu tugas pokok guru, yaitu mulai dari merencanakan itu terkait dengan persiapan perangkat pembelajaran, silabus, kemudian CPATP, modul ajar, sampai dengan rencana program pembelajaran itu di bawah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian mengawas pembelajaran secara efektif, ya. Setelah merencanakan kemudian melaksanakan, itu kita awasi dari bidang kurikulum. Kemudian setelah itu asesmen atau penilaian, itu evaluasi kalau dulu namanya. Itu kita awasi di melaksanakan program apa tidak Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya yang keempat itu adalah remedi pengayaan, dan yang terakhir adalah
penilaian atau remedi, kemudian pengayaan serta membuat ya, kemudian salah satunya lagi itu kita merencanakan kapan sidang kenaikan, kapan gitu. sidang kelulusan, Ya. mulai dari merencanakan dan menyusun syarat-syarat kenaikan kelas, merencanakan dan menyusun kriteria kelulusan. Baik, Bapak. Iya. Kemudian ada lagi Mbak, itu membuat atau menyusun tentang kapan pembagian rapor. Oh, Iya. gitu. Kapan pembelajaran itu berlangsung, itu salah satu tugas dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian ini di sela-sela Bapak Ibu guru kan ada ulangan harian atau asesmen, kemudian ulangan semester. Kalau gitu kan ada asesmen bersama akhir semester. Ya. Itu tugas-tugas yang diberikan di wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Banyak sekali, Mbak. Ya. Jadi, Kan tadi Bapak udah nyebutin tugas-tugas dari Wakakurikulum dan banyak sekali ya Bapak. Apakah itu mengganggu Bapak untuk mengajar juga? tugas ini kan sebenarnya amanah ya. Ya. Jadi amanah yang harus saya laksanakan. Semoga dengan amanah ini bisa menjadi barokah dan berkah untuk saya pribadi dan SMK 4 pada umumnya. Ya, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Jadi sedikit banyak itu ya mungkin mempengaruhi dengan tugas mengajar saya, tapi tidak Bisa membagi ya, waktu ya, ya Pak? betul. Jadi kamu bisa membagi waktu. Betul. Apakah ada program kurikulum yang telah diperuntukkan khusus untuk SMK Negeri 4 Semarang, Bapak? Program secara khusus untuk SMK Negeri 4 Semarang, siswa kita bekali dengan soft skill. Ya. Soft skill itu adalah berupa kemampuan yang pertama ya, berbicara di depan kelas atau berbicara di depan audiens. Kemudian percaya diri, karena salah satu tujuan dari kurikulum Merdeka saat yang kita pakai itu adalah mengatasi ini, membuat supaya siswa itu terampil dalam komunikasi, kemudian beradaptasi dan memecahkan masalah. Ya. Kita buat programnya namanya kan kemarin asesmen bersama akhir semester presentasi itu ya, atau ABAS presentasi. Ya, Bapak. Itu salah satu untuk membangkitkan soft skill. Di lain pihak SMK itu kan tugas dari kurikulum SMK itu salah satunya adalah memberi pengalaman keterampilan siswa untuk meraih masa depannya. Jadi secara umum itu kalau SMK itu kan harus keterampilan ya. Keterampilan itu kadang siswa pinter secara teknik, secara keterampilan dia. Kalau di teknik ketenaga listrikan saya itu anak-anak pinter praktek instalasi penerangan listrik, praktek instalasi motor listrik. Tapi ketika menyampaikan kepada orang lain itu kurang percaya diri. Jadi kita latih anak-anak itu untuk membangkitkan soft skillnya sampai dengan mereka memanage waktu dengan baik saat presentasinya itu kan. Kemudian siswa juga dilatih untuk berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika siswa itu menjadi audien, itu kan mereka menjadi pendengar yang baik, menjadi pribadi yang tahan, tidak mudah untuk mengeluh gitu. Saat mengerjakan tugas presentasi kan dia juga mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sisi lain juga anak-anak kita latih dengan soft skill yang lain, yaitu tentang empati. Bagaimana menimbulkan rasa empati kepada orang lain. Jadi salah satunya dengan presentasi itu sudah sering sudah beberapa kali yaitu yang kita kembangkan di seminar. Di lain pihak tentang keterampilannya itu. Kalau di kafe kan bagaimana membuat
media pembelajaran atau membuat aplikasi atau memasarkan produk di media sosial itu ya di kami gitu ya. Jadi gitu. Di lain tentang keterampilan teknik yang diajarkan sesuai dengan kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian masing-masing siswa, kita bekali dengan soft skill-nya. Itu ya, jadi tentang itu. Menurut Bapak, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai kurikulum Merdeka ini? Ya, kurikulum kan selalu dinamis ya. Saya mengajar sejak tahun 1997 itu sudah berganti kurikulum sampai berkali-kali. Dinamis dan selalu berkembang. Saat ini kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka. Siswa dibekali dengan pengalaman untuk bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia untuk solusi terhadap kehidupan dia di masa yang akan datang, itu dilatih dengan itu. Salah satu keunggulan dari kurikulum Merdeka ini yang harus kita laksanakan. SMK Negeri 4 Semarang kan sudah ini tahun yang keempat ya melaksanakan kurikulum Merdeka. Salah satu tugas dari wakil kurikulum tadi kan memahami dan melaksanakan kurikulum. Jadi kita harus laksanakan itu. Kita sudah meluluskan siswa kurikulum Merdeka untuk yang tingkat ke kelas 12 itu yang kemarin sudah tahun 2024 ini kita sudah meluluskan siswa kurikulum Merdeka. Jadi sudah tahun yang keempat ini. Jadi tanggapan saya kurikulum Merdeka itu sangat memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor terhadap pengalaman-pengalaman dia sehari-hari. Dan kurikulum Merdeka itu salah satu tujuannya adalah mengembangkan kontekstual, ya, pengalaman kontekstual, kemudian inklusif, dan satunya lagi itu tentang pembelajaran berpusat kepada siswa. Itu sangat bagus sekali. Iya. Apa tanggapan Bapak mengenai pembelajaran yang lebih mengutamakan proyek, lebih kegiatan daripada teori? Kegiatan daripada teori ya. Proyek ini ya. Iya. Salah satu ciri dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya kan ini PJBL ya, Project Based Learning. Betul, pembelajaran berbasis proyek, atau disebut dengan PJBL istilahnya. Kalau di tanggapan saya itu PJBL ini bagus sekali sebenarnya untuk mengeksplor kemampuan siswa terkait dengan potensi dan bakat minat yang ada di diri mereka masing-masing. Itu kita latih sehingga proyek ini semestinya adalah nanti bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Buat kedepannya. Iya, buat kedepannya di masa yang akan datang. Contohnya misalnya studi dulu tentang proyek apa yang akan kita bikin, proyek untuk apa yang akan mereka laksanakan. Itu kan mereka mungkin survei dulu. Terus kalau di saat-saat ini mungkin apa yang menjadi tren di masyarakat, itu kita ambil proyeknya. Kemudian mereka juga berkomunikasi saat survei tentang proyek yang akan diambil itu, mereka kan berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang. Kemudian dibuat misalnya semacam proposal, itu nanti proyek apa yang akan mereka lakukan itu. Sehingga hasil akhirnya nanti endingnya siswa itu bisa memasarkan produknya. Itu bagus sekali kalau menurut saya itu proyeknya, sehingga mereka bisa mengeksplor terhadap potensi dan bakat minat yang ada di diri mereka masing-masing. Apakah ada perbedaan kurikulum SMA dan SMK menurut Bapak? SMK kita kan sekolah menengah kejuruan gitu ya. Ya, kalau SMA itu
sekolah menengah atas ya. Jadi secara umum di Indonesia memang itu pendidikan di tingkat menengah atas itu ya SMA. Ada perbedaannya. Jadi yang pertama dari mata pelajarannya ya. Beda. Kalau di SMA itu mata pelajaran umum. Kemudian kalau di SMK itu kan ada 2, mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Nah, kejuruannya ini ada dasar program keahlian dan konsentrasi keahlian disesuaikan dengan konsentrasi keahlian yang diambil. Di kafe ya dengan di kafe, listrik dengan listrik, mesin dengan konsentrasi keahlian mesin, mulai dasar program sampai dengan konsentrasi keahlian. Kemudian kalau misalnya di tempat kita kan ada DPIB dan sebagainya, ya. Jadi kemudian yang berikutnya, yang ke perbedaan selanjutnya itu adalah penyiapan nanti. Kalau SMA itu kan pengembangan terhadap keterampilan akademiknya, dan disiapkan nanti setelah lulus itu dia untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas jenjang pendidikan yang berikutnya. Nah, kalau di SMK itu kan pengembangannya adalah terhadap keterampilan berpikir kritis terhadap hasil atau keterampilan yang sesuai dengan jurusan atau konsentrasi keahlian masing-masing, dan nantinya itu disiapkan sebenarnya kalau SMK itu kan untuk bekerja, ya kan? Jadi kalau SMA itu melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas, kalau sedangkan kalau SMK itu dipersiapkan untuk bekerja. Walaupun tagline dari kementerian itu kalau SMK itu kan bisa BMW dulu ya, B-nya apa Mbak? Bekerja, M-nya itu apa? Melanjutkan, dan W-nya itu berwirausaha. Nah, tapi sebenarnya untuk saat ini itu di SMK itu W-nya dulu wirausaha, bekerja, kemudian yang terakhir melanjutkan. Jadi perbedaannya antara SMA dan SMK itu. Jadi kalau SMK itu nanti jangan harus siap-siap untuk buat bekerja. Iya, atau wirausaha. Sekarang wirausaha itu apa? Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Itu tagline-nya di Kementerian waktu SMK hebat, SMK bisa bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Tapi yang pokoknya sebenarnya sekarang itu diganti dari wirausaha dulu, bekerja, kemudian yang terakhir melanjutkan. Dari Bapak sendiri nih, ada nggak nih pesan-kesan untuk para siswa di SMK Negeri 4 Semarang agar menjadi siswa berkualitas yang sesuai dengan harapan sekolah? Apa ya? Kalau pesan saya untuk anak-anakku siswa SMK Negeri 4 Semarang, yang pertama adalah berbaktilah kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu kunci sukses. Ridhonya orang tua, atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridhonya orang tua. Doa ibu terutama itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat ini untuk berbakti kepada orang tua caranya gimana? Ya dengan sekolah yang baik, berteman dengan teman-teman yang positif. Kalian sudah besar sehingga bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu salah satu berbakti kepada orang tua. Kemudian ini lagi, kalau belum bisa membahagiakan orang tua, minimal jangan menyakiti. Nah, itu juga salah satu berbakti. Iya, untuk berbakti kepada orang tua. Tunjukkan bakat prestasi kalian sehingga bisa membanggakan orang tua. Itu juga salah satu untuk berbakti kepada orang tua.
yang sukanya futsal, ya silakan futsal, sepak bola, prestasi, sampai dengan orang tua itu bangga. Itu salah satu juga berbakti kepada orang tua. Ya penting itu. Yeah. Jadi saya sampaikan lagi, kalau belum bisa membahagiakan orang tua, saat ini kan kalian mungkin belum bisa membahagiakan orang tua, itu jangan sampai menyakiti orang tua. Itu Mbak mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan ini penting supaya anak-anak itu ingat, setiap langkah di kalian SMK Negeri 4 Semarang itu ada orang tua kalian yang punya harapan besar kepada kalian. Mereka menitipkan di SMK Negeri 4 ya, supaya kalian bisa belajar dengan baik, supaya kalian berteman dengan baik, bereksplor dengan baik, terutama untuk meningkatkan potensi dan bakat minatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita udah sampai ujung pembahasan nih Pak. Terima kasih buat Bapak Swasono karena udah hadir di sini, udah menyempatkan diri karena sibuk ya Pak. Ya, terima kasih. Saya senang sekali bisa berkontribusi dan semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk SMK Negeri 4 Semarang. Ya, amin Bapak. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah menyaksikan podcast kali ini. Semoga di podcast kali ini kita bisa menyaksikan dengan happy, seru, dan ya bisa diambil hikmah-hikmahnya dari podcast ini ya. Tunggu episode PD berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.